rasa batinnya itu lebih indah. Nah, oleh karena itu maka ini momentum baik bagi kita semua untuk memberikan masukan-masukan kepada DPR dari DPR untuk merancang undang-undang ketenagakerjaan baru, di mana undang-undang ini merupakan Konstitusi nomor 168 PUU 2023. Nah, ini merupakan momentum kita bersama Bapak Ibu sekalian, para stakeholder. Itu trigger dari saya. Yang kedua, bahwa saya ini seringkali berbincang dengan para mahasiswa, yang mana mahasiswa ini sekarang ini Gen Z. Gen Z ini main AI. AI itu bisa kalau dia bisa memanfaatkan AI dengan baik. Tapi bisa jadi dia sangat malas sekali kalau AI hanya bergantung pada AI. Demikian pun dalam hukum ketenagakerjaan ke depan. AI ini sebuah tantangan. Bisa jadi AI ini sebagai teman bagi pekerja untuk berkolaborasi, tapi bisa jadi lawan yang menggantikan pekerja. Nah, itu tantangan kita bersama ke depan. Bagaimana nanti norma yang saya hormati di sini para narasumber yang hadir terdahulu, ada Bung Rusdi, Presiden Federasi Aspek Indonesia, ada Mas Ari, TA-nya di Komisi 9, dan juga hadir Sekjen PPI, dan juga seluruh teman-teman di Direktorat AKP, Dirjen PAI dan Sos, dan juga tentu para pejuang yang hadir di depan saya ini, pejuang pekerja, pejuang kebaikan PPI Jawa Barat. Adalah bukan karena cinta, tidak akan hadir di sini. Ini mendaki gunung menuruni Labah dari Bandung. Jadi sama-sama mungkin sudah tahu juga orang tua Ibunda Prof. Yasirli, Menteri Tenaga Kerja, kemarin jam 18.45 meninggal dunia, insya Allah di hari yang baik, di hari Jumat. Karena kan Jumat itu batasnya maghrib, dengan usia 82 tahun, dengan segala amal yang luar biasa, seorang ibu yang luar biasa, melahirkan 7 orang anak, dan 7 orang anaknya pelopor semua. Masya Allah. Lulusan ITB semua. Wah, bayangin aja. Ada pelopor beneran, ada pelopor yang lain. Dan besok pagi juga ada sosialisasi K3 untuk Serikat Buruh, Serikat Pekerja se-Sidoarjo. Jadi memang kita banyak agenda dengan serikat dan seterusnya. Sebelumnya kemarin ada 4 acara, terakhir di Bogor, dan pada maghrib dapat kabar meninggal dunia, sehingga langsung ke Bogor, walaupun hampir sempat ke rumah mengambil pakaian. Jadi tadi malam di Bandung, dan hari ini belum sempat pulang, belum sempat ganti baju, tapi karena cinta akhirnya bisa hadir di sini. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli kebaya. Siapa-siapa yang berjuang untuk sejahteranya pekerja, insya Allah bahagia sampai ke surga. Baik, Bapak Ibu, ketika kita bicara ketenagakerjaan, saya ada slide karena harus mematutkan. Jadi kalau menterinya itu profesor, harus ada slide, ada angka-angka biar memantaskan diri. Jadi ketika kita bicara ketenagakerjaan, dan saya berharap teman-teman di PPI Jawa Timur memahami ada konsepsi dasar ketika kita berbangsa dan bernegara. Kita punya konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Ada 5 pasal
yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Ya kalau ini cuma 2 saja. Nah, kalau 5 nanti muntah. 4 SKS. Ada pasal 27 ayat 2, ada pasal 28, ada pasal 28D ayat 2, ada pasal 28E ayat 3, dan terakhir ada pasal 28A ayat 3. Di pasal 27 ayat 2 dikatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di pasal 28 itu bicara tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Ada pasal 28D ayat 2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Berikutnya kalau kita mau lanjutkan lagi ada pasal 28E ayat 3 juga tentang kebebasan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan terakhir pasal 28H ayat 3 tentang hak mendapatkan jaminan sosial. Saya akan sedikit meng-highlight 2 pasal saja. Itu pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D ayat 5. Bapak Ibu, kalau kita lihat norma ini, yang pertama yang harus kita maknai adalah ternyata ketika kita bicara tentang ketenaga kerjaan, merumuskan, mengimplementasikan, atau memperjuangkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, berarti kita sedang membicarakan, merumuskan, memperjuangkan sesuatu yang penting sekaligus mendasar. Dia bukan sekadar penting, tapi penting dan sekaligus mendasar. Kalau sekedar penting, cukup diatur di undang-undang. Kalau sekedar penting, cukup diatur di peraturan pemerintah atau mungkin peraturan menteri. Tapi karena sifatnya penting dan mendasar, itulah yang ada di konstitusi, undang-undang dasar. Dan ternyata di undang-undang dasar kita ada 5 norma, atau setidaknya sekarang kita bicara 2 norma yang berhubungan langsung dengan dunia ketenaga kerjaan. Kalau founding father kita, para pejuang, mereka punya ladang amal, punya ladang juang. Yang pertama merebut kemerdekaan. Yang kedua, ladang juang mereka adalah ladang amal mereka adalah merumuskan, melahirkan, membentuk undang-undang dasar. Itu ladang juang mereka. Jadi sekarang apa tugas kita? Selamat datang pembina PPI Jawa Timur. Jadi emang PPI ini kalau pembina Jawa Timur itu bikin acara belum tentu mau penting. Tapi justru PPI Jawa Timurnya acaranya di penting. Jadi kalau kita lihat ladang juang founding father kita, yang pertama adalah perjuangan kemerdekaan, merebut kemerdekaan, merumuskan konstitusi. Sebuah negara, syarat berdiri sebuah negara itu pertama adalah punya wilayah. Yang kedua punya penduduk. Yang ketiga punya pemerintahan, dan tentunya harus punya konstitusi. Sekarang apa ladang juang kita? Apa ladang amal kita? Ladang juang kita adalah bagaimana memastikan tegaknya norma konstitusi. Itulah ladang juang kita. Jadi ketika PPI Jawa Timur bergerak, berpikir, merumuskan, berkhidmat untuk buruh di Jawa Timur supaya mereka lebih baik, lebih sejahtera, maka berarti kawan-kawan sekalian adalah pejuang konstitusi. Dan itu bukanlah
ladang juang yang kecil. Bukanlah ladang amal yang kecil, tapi ladang amal besar. Membuat perut pekerja buruh Indonesia atau buruh Jawa Timur lebih kenyang, lebih sejahtera, hubungan industrial lebih baik, sehingga mereka bisa bekerja, beribadah dengan tenang. Tentu itu sebuah ladang juang, ladang amal besar. Dan yang paling penting, yang pertama harus kita ingat, ini adalah mandat konstitusi, imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang kedua, kalau kita lihat norma konstitusi ini, ada dua diksi, ada dua kata yang merupakan diksi penting yang harus kita jadikan alat ukur, kacamata besar atau common sense untuk memotret ketenaga kerjaan kita, baik dalam bentuk regulasinya ataupun dalam praktek ketenaga kerjaan di pabrik, di perusahaan dan seterusnya. Apa itu? Yang pertama, diksi adil, imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Yang kedua adalah diksi layak. Ini bisa dijadikan sebagai common sense. Bagaimana PPI memotret hubungan kerja di Jawa Timur atau kita memotret hubungan kerja di Indonesia, di pabrik, di perusahaan dengan dua diksi adil, yang kedua layak. Misalnya begini sederhananya, ini simpel saja. Apakah adil seorang pekerja yang sudah bekerja 15 tahun diberi upah sama dengan pekerja yang baru bekerja 1 tahun? Adil tidak? Kita akan mudah menyatakan tidak adil. Berarti kalau itu terjadi di sebuah perusahaan, kita bisa katakan kepada manajemen perusahaannya, Anda mengabaikan prinsip-prinsip di konstitusi. Struktur skala upah berarti tidak jalan di perusahaan ini. Padahal pasal 92 Undang-Undang Nomor 13 2003 menyatakan setiap perusahaan wajib menerapkan menjalankan struktur skala upah. Harus ada penghargaan terhadap masa kerja, harus ada penghargaan terhadap jejak pendidikan, harus ada penghargaan terhadap kompetensi atau keterampilan, harus ada penghargaan terhadap golongan atau jabatan dan seterusnya. Jadi ada struktur skala upah dan itu mandat undang-undang. Jadi kita bisa potret nih, wah ini berarti nggak jalan struktur skala upah, berarti mengabaikan prinsip konstitusi. Begitu juga misalnya, kalau ada seorang pekerja, seorang buruh yang bekerja dengan segala dedikasinya, dia mengikuti tata tertib peraturan perusahaan, bahkan menjadi karyawan berprestasi, tapi ketika dia mendirikan serikat pekerja, aktif berserikat, tiba-tiba di PHK secara sepihak. Itu adil atau tidak? Tentu kita bisa katakan ini tidak adil. Berarti mengabaikan prinsip keadilan di konstitusi. Atau lebih lanjut kita bisa temukan di pasal 28 Junto pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000, di sana ditegaskan dilarang seseorang menghalang-halangi atau mengintimidasi pekerja buruhnya ketika dia mendirikan serikat pekerja. Karena mendirikan serikat pekerja itu adalah hak. Aktif berserikat itu adalah hak. Dan seterusnya. Jadi saya berharap PPI Jawa Timur memaknai cukup modal dasar awal adalah paham minimal 2 pasal konstitusi ini, sehingga kita bisa menjadikan alat ukur, mengukur, memotret berbagai hal dalam dunia tenaga kerjaan kita. Tentu berikutnya, saya juga berharap pengurus PPI Jawa Timur, karena ini adalah sebuah organisasi yang memikirkan, mengurusi ketenaga kerjaan, dan ketika publik tahu misalnya ada kantornya, nanti mereka akan datang. Ada buruh yang bisa terzolimi, pekerja yang hak-haknya tidak ditunaikan oleh pengusahanya, dia datang ke sekretariat PPI, maka PPI harus punya referensi demi referensi. Saya berharap di sekretariat PPI atau minimal di HP-nya lah ya, ada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000, itu Undang-Undang tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh. Di situ mengatur tentang hak mendirikan serikat, tata cara, pola
dicatatkan ke Dinas Tenagakerjaan, maka berdirilah Serikat Pekerja sebagai sebuah badan hukum. Nggak perlu ke notaris, karena legalitas hukumnya mandatnya dari Undang-Undang Nomor 21. Dia bisa menjadi pihak di pengadilan, dia bisa jadi pihak mewakili pekerja atau anggotanya, dan seterusnya. Dan dia juga bisa memerankan dalam banyak lembaga ketenagakerjaan lainnya. Ada Undang-Undang Nomor 13 2003, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan. Di sini tentang bagaimana tatanan hak dan kewajiban pekerja itu diatur. Mulai dari direkrut, mulai dilatih bahkan, direkrut, hubungan industrial bagaimana, sampai pemutusan hubungan kerja dan kompensasinya. Ini undang-undang utama lah, undang-undang pokok tentang ketenagakerjaan. Ada Undang-Undang Nomor 2 2004, Undang-Undang tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi kalau ada buruh datang ke kantor PPI, dia lapor begini, Pak Ketua atau Pak Pengurus, saya di PHK, saya minta bantu, karena saya tahu selama ini PPI peduli, bersih, peduli, dan profesional. Jadi saya datang, apa yang bisa saya dapatkan, apa yang bisa dibantu oleh PPI? Katanya peduli, bersih, profesional, dan negarawan. Terus datang ke PPI, oh ada di PHK, berarti nanti kita bantu, kita bela di pengadilan agama, uangnya oh ada di PHK, kita bela di pengadilan tata usaha negara, itu namanya bu. Oh ada di PHK, kita bela di pengadilan hukum, ini uang prestasi, kita gugat, nanti juga ngaco. Undang-Undang Nomor 2 2004 mengatur ada namanya Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dia punya tatanan sendiri. Nggak lucu nanti PPI didatengin buruh, ternyata PPI-nya nggak mudeng, nggak ngerti. Makanya seperti saya katakan, pengurus PPI seyogianya minimal tahu yang umum lah, walaupun nggak spesifik banget gitu ya. Berarti ketika ada perselisihan, ada PHK, maka langkah pertama adalah biparti. Itu tahapan diatur, berunding. Tahap kedua ke dinas, mediasi atau konsiliasi. Tahap ketiga baru ke pengadilan. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk ke pengadilan. Ada proses formilnya, dan itu ada di regulasi. Jadi saya berharap PPI punya referensi itu, bukunya kah atau filenya di HP, itu bisa melihat. Ada berikutnya Undang-Undang Nomor 24 2011. Ini tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJS. Nanti ada orang guru datang ke PPI, dia bilang, Pak, Mas, Mbak, saya belum didaftarkan dalam program BPJS oleh perusahaan saya. Di situ kita jadi tahu apa haknya, apa programnya, apa paketnya. Ada 6 program BPJS misalnya, jaminan kesehatan, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi harus banyak baca. Berikutnya ada Undang-Undang Nomor 6 2023 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Yang undang-undang banyak ditolak dan banyak bermasalah dan seterusnya. Tapi by law, by regulasi itu berlaku masalahnya. Walaupun nggak suka, dan saya tahu pembina PPI pusat dalam sikap-sikapnya menolak Undang-Undang Cipta Kerja dengan segala konsiderasi. Ini penting, kita minimal punya referensi, minimal mulai dari konstitusi. Next. Kedua, Bapak Ibu, kalau kita lihat data, angkatan kerja kita 153 juta orang. Dari 153 juta orang itu, yang bekerja 145 juta.
Ini adalah angka besar. 145 juta sebagai pekerja formal jumlahnya 59,82 juta dan pekerja informal 86 juta. Kalau kita lihat data ini, yang pertama adalah berarti dunia ketenagakerjaan itu dunia yang besar. Lebih dari separuh penduduk negeri ini adalah pekerja, baik pekerja formalnya ataupun informalnya. Dan ladang juang PPI adalah bagaimana separuh lebih dari penduduk negeri ini bisa disentuh oleh PPI, bisa dirasakan manfaatnya oleh mereka ketika keberadaan PPI. Dan ini pasar yang besar. Ini segmen yang besar. Saya yakin pembina PPI yang mengurusi bidang lain tidak punya segmen sebesar ini. Segmen yang besar, apalagi Jawa Timur, kawasan industri. Mereka terlokalisir di kawasan-kawasan, di pabrik-pabrik. Mereka jumlahnya besar. Istilah saya, kalau buat PPI pusat, targetkan 10% dari minimal pekerja formal, 59 juta pekerja formal, disentuh oleh PPI sehingga mereka bisa berjalan beriringan, mempersamai PPI dari waktu ke waktu dan berkhidmat bersama. Dan ini tentunya adalah sebuah khidmat yang besar. 59 juta, 10%-nya 5 juta saja. Dari 5 juta yang disentuh, dilayani, diadvokasi, dibela, setengahnya saja. Akhirnya mereka bisa bersama dengan PPI, menjadi kader PPI, atau setidak-tidak menjadi pembela PPI. Maka tentu PPI akan punya peran besar dalam kehidupan berbangsa dan negara di waktu-waktu ke depan. Pembina PPI pusat menargetkan 5 juta kontribusi dari PPI supaya bisa disentuh. Dan ini adalah angka yang besar, target yang besar. Tapi kita sebagai pengurus PPI tentunya tetap optimis karena segmennya besar. Kalau segmen petani tersebar, satu sawah paling 5 orang, 1 hektar paling 15 orang. Segmen pekerja 1 hektar itu bisa 100 orang, 2 hektar dan seterusnya. Mereka terlokalisir di kawasan-kawasan, di pabrik-pabrik atau di kontrakan-kontrakan buruh. Ini adalah segmen yang lebih mudah disentuh. Apalagi kalau mereka berorganisasi, mereka punya dana